bersama Kak Sela dan Kak Sherly. Kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Nah, hari ini kita mau nyanyi bareng dulu sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita. Kita nyanyi bareng-bareng. Ku masuki gerbangnya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Sambil tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tatapku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Wah, kita udah nyanyi-nyanyi nih. Oh iya, adik-adik pada ingat nggak apa aja ya kira-kira yang udah Tuhan Yesus berikan buat adik-adik mulai dari 2020? Tiba-tiba sekarang udah 21 Kak. 2021. Kemudian adik-adik ingat nggak apa aja yang udah Tuhan berikan sepanjang seminggu ini atau hari ini nih? Contohnya udah dikasih Tuhan bisa menghirup nafas kehidupan, ya kan Kak Sherly? Iya, Kak. Atau bisa apa lagi Kak Sherly? Mungkin beli sepatu baru Kak. Oh iya, tahun baru, sepatu baru ya. Atau bisa berkumpul bersama keluarga besar, bareng Bulang, bareng Nininya, bareng Bibi, Kila, dan semua keluarga yang lain. Tapi sebelum kita menyambutkan firman Tuhan hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Semoga kebaktian ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini saja doa anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, untuk itu kita mau gerak-gerak badan lagi nih. Siapa nih yang masih ngantuk-ngantuk tapi udah stay tune di YouTube? Kita mau nyanyi-nyanyi bareng lagi ya Kak Sherly ya. Ayo, Kak. Kita nyanyi apa? I say am. Siapin huruf-hurufnya ya. I say am. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. True, 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 true. Everybody needs God's love. True, 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 true. Everybody needs God's love. True, 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 true. Everybody needs God's love. Stop. Kak Sherly, kayaknya belum pada semangat sama kompak nih. Iya Kak, dari tadi kulihat seperti Iya, itu, Kak. masih ada yang ngantuk-ngantuk nih. Kita ulang sekali lagi, tapi janji harus lebih semangat ya adik-adik. Oke, kita ulang sekali lagi ya Kak. Boleh Kak. Siapin hurufnya. I say L. Let's go. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs God's love. Everybody needs God's love. True, 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 true. Everybody needs God's love. True, 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 true. Everybody needs God's love. True, 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 true. Everybody needs God's love.
Karena lebih semangat lagi Kak, dan happy gembira kan Kak, mari kita bernyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Sambil tepuk tangan dengan wajah yang gembira pastinya. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, pastinya semua harus dalam keadaan yang happy, harus dalam keadaan yang Gembira Kak. benar. Karena itu kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Piku-piku. kita nyanyi bareng-bareng. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita nyanyi sekali lagi ya, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin kabar adik-adik minggu ini adalah kabar yang baik dan juga pastinya kabar yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa yang memberkati adik-adik sepanjang waktu. Adik-adik, minggu ini kakak mau menceritakan tentang seorang teman yang memberi pengaruh yang baik. Wah, adik-adik di rumah, siapa di sini yang suka memberi nasihat kepada teman-temannya yang baik?
Siapa ya? Wah, mau dengar ya kelanjutannya? Sebelum kita dengar kelanjutannya, kita mau mempersiapkan hati kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah, duduk yang rapi ya, kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada minggu hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami dengar dengan baik dan berikan kami hati yang baik agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami simpan di dalam hati kami dan berkati kami agar firman Tuhan bertumbuh dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa ya tokoh di dalam Alkitab yang memberikan pengaruh yang baik kepada temannya? Kira-kira siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa ya nama tokoh Alkitab tersebut? Wah, kalau udah pada yang tahu, disimpan dulu ya jawabannya. Kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Are you ready? Kalau udah ready, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. 1, 2, 3. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi, ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi, setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka bumi dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, minggu ini kakak mau menceritakan tentang tokoh di dalam Alkitab yang memberi pengaruh yang baik. Ada seorang pemuda di dalam Alkitab bernama Apolos. Namanya siapa? Ya, namanya adalah Apolos. Gambarnya di atas. Apolos ini suka memberitakan firman Tuhan, suka mengajar tentang firman Tuhan, sama seperti Kak Siska minggu ini. Dan ada sahabat Rasul Paulus, ada 2 orang, namanya Aquila dan Priskila. Dengan senang hati membantu Apolos untuk menjadikan pelayanan Apolos menjadi lebih baik lagi. Nah, kakak mau tanya, siapa tadi sahabat Rasul Paulus yang membantu Apolos? Ya, benar sekali. Ada Priskila dan Aquila. Nah, adik-adik di rumah, siapa di sini yang suka punya banyak teman? Wah, semua suka dong punya banyak teman. Yang suka bermain sama teman? Wah, semuanya suka bermain sama teman. Kira-kira anak sekolah minggu KKR Setia Budi
Ada nggak yang suka kete-ketean? Nggak mau berteman, maunya temannya itu-itu aja, pilih-pilih teman? Atau ada yang lagi berantem sama temannya? Say no ya, karena kita adalah anak-anak Kristus yang pembawa damai. Jadi kita nggak boleh berantem ataupun musuh-musuhan sama teman kita. Nah, lanjut lagi ya. Ketiganya, siapa aja tadi ketiganya? Ada Priscilla, ada Aquila, dan ada juga Apolos yang mempunyai sahabat yang dekat karena sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Wah, jadi kesamaannya adalah sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Semuanya percaya sama Tuhan Yesus. Kalau begitu, adik-adik, siapa di sini yang suka lupa untuk berdoa? Yang suka melawan orang tua, yang suka nggak mendengar nasihat orang tua, yang suka gangguin adiknya. Wah, anak-anak Tuhan Yesus yang percaya sama Tuhan harus rajin berdoa. Jangan seperti lagu kakak ini ya. Bangun tidur, ku buka handphone, lalu ku lihat chatting temanku. Kalau ada, ku balas lagi, sehingga kami berbalas-balasan. Wah, itu jangan dong. Bangun tidur, kita harus berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Oke? Kalau ada yang seperti lagu kakak ini, minggu ini kita diingatkan sama Tuhan agar kita lebih mengutamakan Tuhan Yesus. Oke. Nah, sikap dari Priscilla dan Aquila patut dikasih contoh karena Priscilla dan Aquila mengundang Apolos ke rumahnya dan tidak menegurnya di depan umum. Adik-adik di rumah, kalau kita memberi nasihat sama teman kita harus dengan sabar. Gak boleh marah-marah, gak boleh nadanya tinggi, tapi dengan tulus hati, dengan sikap yang baik, kita memberitahu teman kita. Oke? Minggu ini kita diingatkan kembali akan 2 hal. Ini bisa ditulis ya, apa aja itu Kak? Yang pertama adalah mudah dipengaruhi. Apa? Mudah dipengaruhi. Tapi dipengaruhi dalam hal apa? Dalam hal-hal yang baik. Jadi mudah dipengaruhi dalam hal yang baik. Contohnya apa ya Kak Siska? Siapa di sini adik-adik yang bisa memberi contoh mudah dipengaruhi hal-hal yang baik? Benar sekali. Contohnya, ketika kita malas belajar nih, kita lihat abang kita, kakak kita di rumah, teman-teman kita yang rajin belajar, kita dapat mencontoh abang, kakak, dan teman-teman kita. Sehingga yang kita tadi malas belajar, kita menjadi rajin belajar. Apalagi ya contohnya? Yang kedua, kalau kita suka berkata-kata dengan kasar, nggak sopan kata-katanya, kita lihat saudara kita berkata-kata dengan manis, berkata-kata dengan lembut, kita dapat mencontoh saudara kita. Dan tadinya yang kita bersikap berkata-kata tidak baik menjadi berkata-kata dengan baik. Itu mudah dipengaruhi. Yang kedua adalah mampu mempengaruhi orang lain dengan baik. Apa yang kedua? Mampu mempengaruhi orang lain dengan baik. Begitu. Apa ya kira-kira contoh dari mampu mempengaruhi teman kita dengan baik? Contohnya, adik-adik di rumah pasti belajarnya daring kan? Masih daring? Dan ada teman adik-adik yang bosan belajar daring itu terus, sehingga dia buka gadgetnya, dan yang lagi
viral apa ya? TikTok mungkin. Saking keenakan bermain TikTok, apa ya yang lagi viral di TikTok ya? Kakak juga agak lupa. Oh, tarik sis, semongko, atau apa lagi? Atau ada Bang Jago, atau apalah itu. Sehingga teman-teman adik-adik jadi lupa untuk belajar daring dan lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, adik-adik harus mampu mempengaruhi teman adik-adik tersebut agar lebih memprioritaskan belajar dibandingkan main TikTok. Begitu adik-adik. Jadi intinya kalau adik-adik di rumah melihat ada teman-teman adik-adik atau ada abang atau ada adik atau ada kakak yang melakukan kesalahan, adik-adik harus memberi nasihat dan memberikan masukan yang baik. Ingat ya, harus dengan sabar. Apa dengan apa? Dengan sabar. Oke? Ada amin minggu ini? Kalau ada amin, kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu ini Tuhan mampukan kami agar kami dapat mencontoh sikap Priscilla dan Aquila yang dapat mempengaruhi dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami agar kami jadi teladan dimanapun kami berada, dapat menjadi berkat melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, sehingga nama Tuhan Yesus semakin termulia. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengatakan amin. Wah, sekarang saatnya kita masuk ke ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita diambil dari ayat berapa Kak Shirley? Roma 12 ayat 15. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 15. Nah, untuk itu kita mau mendengarkan adik kita dari kelas tanggung untuk membacakan ayat hafalan kita. Sambil diikutin ya adik-adik biar cepet ingat. Kita saksikan bareng-bareng. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 15. Berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu aja ayat hafalan kita ini. Tuhan memberkati. Shalom. Wah, terima kasih buat adik kita Obi yang telah membacakan ayat hafalan. Oh iya Kak Syar, ada yang lupa. Apa Kak? Ayat harian. Nah jangan lupa ya adik-adik, kita ada ayat harian. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Berarti ada berapa ayat Kak? 7. Jadi jangan lupa untuk menghafal ataupun membaca ayat hariannya. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk itu siapkan persembahannya. Jangan ada yang gak mengumpulkan persembahan ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Sungguh ku bangga Bapak. Let's go. Sambil tepuk tangan ya. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
sebanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara ibadah kita minggu ini. Oh ya, persembahan adik-adik dapat dikumpulkan ke Partua Diakan pada sektor masing-masing ya. Jangan lupa. Oke, kita mau doa persembahan dan doa syafaat. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih mengizinkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami agar kami jadi anak-anak Tuhan yang dapat memberi pengaruh yang baik, yang dapat menjadi teladan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami dapat menjadi berkat untuk orang lain melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kedua orang tua yang Tuhan Yesus kasih kepada kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kami ingin mendoakan untuk kedua orang tua kami, Tuhan Yesus yang memberkati dan memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Segala sakit penyakit, virus apapun, Tuhan Yesus yang singkirkan, dan Tuhan Yesus yang kasih stamina yang lebih lagi kepada kedua orang tua kami. Berkati juga pekerjaan dari kedua orang tua kami, apapun yang dikerjakannya, Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Dan berkat dari kedua orang tua kami dapat kami rasakan Bapa, sehingga segala kebutuhan-kebutuhan kami dapat tercukupi dengan baik. Tuhan Yesus berikan juga kesabaran kepada kedua orang tua kami di dalam mengajari kami, di dalam mengasihi kami. Tuhan, kami tidak lupa untuk mendoakan anak-anak KKR Setiabudi. Tuhan Yesus yang memberkati dari balita, dari anak kecil, anak tanggung, anak remaja. Tuhan Yesus yang memberkati tumbuh kembangnya, agar adik-adik sekolah minggu kami dapat menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, menjadi adik-adik yang patuh, taat, dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati juga persekolahan dari adik-adik kami, memberikan kepintaran, memberikan semangat di dalam belajar. Walaupun belajarnya melalui daring, tapi jika Tuhan yang memberkati, maka adik-adik kami dengan semangat belajar melalui daring. Dan berkati juga impian dan cita-cita harapan dari adik-adik kami. Tuhan Yesus yang memberkatinya. Tuhan, jika adik-adik kami ada yang sakit, Tuhan Yesus yang memberkati obat yang mereka makan dan memberikan kesehatan sehingga adik-adik kami dapat sehat kembali, dapat bersukacita kembali. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memberkati guru-guru sekolah minggu, KKR Setiabudi, dan dimanapun yang ada. Tuhan Yesus yang memberkati perkuliahannya, Tuhan Yesus yang memberkati pekerjaannya, dan apapun yang diperbuatnya, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan berkati juga keluarga dari guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk mendoakan bangsa Indonesia kami ini. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Presiden dan menteri-menteri dan staf-staf yang lainnya, yang memberikan kesehatan dan juga kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami di dalam menjalani roda pemerintahan, agar Bapak Presiden kami semakin bijaksana. Dan juga Tuhan Yesus, Tuhan, kami ingin mendoakan persembahan kami. Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami, agar persembahan kami layak untuk
Tuhan Yesus masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik dan selalu akan memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.